Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Erlita Malida. I'm from 11th grade A Pharmacy. Before I presentation my PowerPoint, let me thank you for watching my video. Next, I am going to tell you about my PowerPoint with the title How to Make Suspension by Paracetamol. Happy for watching. Pertama, kita memasuki bab pendahuluan, yaitu latar belakang. Sebelumnya, saya mendapatkan resep untuk anak usia 5 tahun di praktikum saya. Dan untuk banyak pasien, sediaan suspensi lebih banyak diminati daripada kapsul, tablet, ataupun puyer. Nah, untuk pasien yang berusia 5 tahun, sediaan suspensi ini sangat meringankan pasien dalam mengonsumsi obat. Obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dan mudah ditelan, cocok untuk anak usia 5 tahun dan untuk pasien yang memiliki kesulitan menelan obat. Nah, dalam sediaan suspensi ini kita menggunakan bahan zat aktif yaitu paracetamol. Dan stabilitas suspensi juga dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu salah satunya dengan suspending agent. Suspending agent yang kita gunakan adalah BGS, Pulvis Gumosus. Nah, pasti kalian belum pada tahu kan suspensi itu apa, paracetamol itu kegunaannya untuk apa, dan suspending agent untuk apa. Maka dari itu, simak videonya sampai habis. Nah, selanjutnya kita memasuki rumusan masalah. Di rumusan masalah ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu kelemahan dan kelebihan sediaan suspensi. Dan yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. Dan yang ketiga, apa sih itu suspending agent? Selanjutnya yaitu tujuan. Ada 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara membuat sediaan suspensi. Yang kedua, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sediaan suspensi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor stabilitas sediaan suspensi. Selanjutnya, kita memasuki landasan teori. Di landasan teori ini kita akan menjelaskan pengertian suspensi, kegunaan paracetamol, alasan dibuat sediaan suspensi dengan bahan zat aktif paracetamol, dan hukum kefarmasian. Pengertian suspensi. Suspensi adalah sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus dan tidak larut, serta terdispersi dalam cairan pembawa. Penjelasan tadi menurut buku Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 pada halaman 32. Kegunaan paracetamol. Paracetamol atau dengan nama lain acetaminophen memiliki kegunaan analgetik dan antipiratik. Analgetik sendiri artinya untuk pereda nyeri dan antipiratik sendiri artinya untuk menurunkan panas. Penjelasan tadi diambil dari buku Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 pada halaman 37. Alasan paracetamol dibuat sediaan suspensi. Paracetamol sendiri memiliki rasa yang agak pahit dan agak sukar larut dalam air, sehingga cocok untuk dibuat sediaan suspensi dan memudahkan pasien yang memiliki kesulitan dalam menelan obat. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembuatan suspensi, yaitu metode dispersi. Metode yang digunakan dalam pembuatan suspensi, yaitu metode dispersi. Apa sih itu metode dispersi? Yaitu pembuatan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mustilago yang sudah terbentuk dan kemudian baru diencerkan. Kemudian hukum kefarmasian. Selanjutnya hukum kefarmasian. Undang-Undang Nomor 36
tahun 2009 pasal 106 ayat 1 yang berbunyi sedia informasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Jadi, kalau belum mendapatkan izin edar dan selain tenaga kefarmasian tidak boleh diedarkan karena bisa mendapatkan hukuman. Next, tool and materials. So there are some tools used, that is, porcelain cup, mortar and stamper, measuring cup, point spoon, spatula, medicine bottle 60 ml, napkin, calculator, scale grams, and scissors. Some are the materials used, that is, parchment paper, etiquette, label, masking tape, plastic tape, aqua destillata, sirup simplet, paracetamol, and then PGS or Pulvis Gumosus. Next procedure. The first step, prepare tools and materials. Second, balance the scale. Calibrate the syrup bottle until 60 ml with PGS or Pulvis Gumosus. 0.6 grams cut into the porcelain cup. Next, measure the aqua corpus H-Max 4.2 milliliters. Cut it into a measuring cup. Measure the aqua corpus H-Max 4.2 milliliters. Cut it into a porcelain cup and stir until it becomes mucilago. Weigh 1,440 milliliters of paracetamol. Put it in a finely ground mortar. Next, put the PGS or Pulvis Gumosus mucilago into the mortar. Stir until homogeneous. Measure 20 milliliters of syrup simplex. Put it in a mortar and mix it homogeneously. After that, it is transferred to a 60 milliliters bottle. Rinse the mortar with aqua destillata. Put it in the bottle and shake vigorously. Add aqua destillata to the calibration unit and give etiquette and label. And the last, put them in a plastic cream and give a 5 milliliters measuring spoon. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan seperti di gambar. Ada resep, sediaan, dan jurnal. Kemudian kita memasuki hasil dan pembahasan. Jadi pembahasan ini menjawab dari rumusan masalah. Pertama, keuntungan dan kerugian sediaan suspensi. Untuk keuntungannya, bahan obat tidak larut dalam air. Untuk keuntungannya,
Keuntungan yang pertama, bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang memperlambat terlepasnya obat. Yang kedua, beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. Dan yang ketiga, obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibandingkan larutan karena rasa obat yang tergantung dalam larutannya. Nah, untuk kerugiannya, satu, rasa obat tidak jelas. Yang kedua, tidak praktis bila dibandingkan dalam sediaan lain, misalnya bufferus atau puyer, tablet, dan kapsul. Yang terakhir, rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terhadap air sebagai katalisator. Kemudian, faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. 1. Ukuran partikel. Hubungan antara ukuran partikel merupakan perbandingan terbalik dengan luas penampangnya. Sedangkan antara luas penampang dengan daya tekan ke atas merupakan hubungan linear. Artinya, semakin besar ukuran partikel, semakin kecil luas penampangnya, atau dalam volume yang sama. Sehingga untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Yang kedua, kekentalan atau viskositas. Kekentalan suatu cairan mempengaruhi pula kecepatan aliran dari cairan tersebut. Makin kental suatu cairan, kecepatan alirannya makin turun atau kecil. Kecepatan aliran dari cairan tersebut akan mempengaruhi pula gerakan turunnya partikel yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian, dengan menambah viskositas cairan, gerakan turun dari partikel yang dikandungnya akan diperlambat. Tapi perlu diingat bahwa kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. Hal ini dapat dibuktikan dengan hukum Stokes seperti yang ada di gambar. 3. Jumlah partikel. Apabila di dalam suatu ruangan berisi partikel dalam jumlah besar, maka partikel tersebut akan susah melakukan gerakan yang bebas, karena sering terjadi benturan antara partikel tersebut. Benturan itu akan menyebabkan terbentuknya endapan dari zat tersebut. Oleh karena itu, makin besar konsentrasi partikel, makin besar kemungkinan terjadinya endapan partikel dalam waktu yang singkat. 4. Sifat atau muatan partikel. Dalam suatu suspensi, kemungkinan besar terdiri dari beberapa macam campuran bahan yang sifatnya tidak selalu sama. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi interaksi antara bahan tersebut yang menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Sifat bahan tersebut merupakan sifat alam, maka kita tidak dapat mempengaruhinya. Stabilitas fisik suspensi farmasi didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikel tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Bila partikel mengendap, mereka akan mudah tersuspensi kembali dengan pengocokan yang ringan. Partikel yang mengendap ada kemungkinan dapat saling melekat oleh suatu kekuatan untuk membentuk agregat dan selanjutnya membentuk compacted cake, dan peristiwa ini disebut caking. Kemudian, apa itu suspending agent? Suspending agent adalah bahan tambahan yang berfungsi mendispersikan partikel tidak larut dalam pembawa dan meningkatkan viskositas sehingga kecepatan sedimentasi diperlambat. Mekanisme kerja suspending agent adalah untuk memperbesar kekentalan atau viskositas, tetapi kekentalan yang berlebihan akan mempersulit rekonstitusi dengan pengocokan. Untuk cara pemakaiannya, digunakan secara oral atau diminum melalui mulut. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum diminum harus dikocok terlebih dahulu dan diminum secara rutin 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml. Next, conclusion. Suspension is a liquid preparation that contains solids, is a usable and completely dispersed drug in a clear liquid. Paracetamol, which made
into a suspension because paracetamol is difficult to dissolve in water, so that it is easier to consume. Suspension preparation were made. Dan yang terakhir daftar pusaka, yaitu ISO, FI, IMO, dan Duolingo, Google. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you for time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.